Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal bahas anime baru lagi. Dan buat kalian yang sedang mencari rekomendasi anime, kalian bisa cek aja di channel ini. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Nah, di video kali ini Mimin bakal bahas anime dengan judul Kikenzumi na Kimi to Keiken Zero na Orega, yang merupakan anime bertemakan school dan romance. Nah, bagaimana alur cerita dan kisahnya? Seperti ini, guys. Menceritakan siswa SMA bernama Kashima Ryuto, yang merupakan siswa SMA biasa dan suram yang dapat ditemukan di mana saja. Ia sangat menyukai cewek bernama Shirakawa Luna, yang merupakan cewek tercantik di angkatannya. Tapi karena perbedaan keduanya yang sangat jauh, Shirakawa yang sangat populer banyak yang mengaguminya, tapi ada rumor di mana ia sering bergonta-ganti pacar. Nah, bagi Ryuto, untuk mendapatkannya adalah hal yang mustahil. Jadi ia hanya sebatas mengaguminya, guys. Wah, mirip elu ya. Saat masuk kelas 2 SMA, Ryuto merasa senang karena dirinya satu kelas dengan Shirakawa. Walaupun jarang mengobrol dengannya, ia cukup mengaguminya dan terkadang ia memandanginya dari jauh, guys. Ya, banyak yang berkeinginan berpacaran dengan Shirakawa, tapi Ryuto tidak merasa layak dengannya, jadi hanya sebatas menganggapnya orang yang ia kagumi. Dan Ryuto juga hanya punya teman yang sesama suram, guys, yaitu dua orang, Ichi dan Nishi. Sejak dulu mereka dapat dianggap teman sejatinya, Kashi, guys. Waktu istirahat mereka selalu makan bersama dan hobi mereka adalah menonton dan bermain game yang bernama Ken. Saat membahasnya, mereka jadi teringat tentang hasil ujian yang akan dibagikannya sebentar lagi. Dan mereka khawatir jika mendapatkan nilai yang jelek, maka orang tuanya akan menyita game dan melarangnya untuk bermain game. Kasih yang menyemangatinya justru mereka berdua tidak percaya dan curiga, jadi mereka akan melakukan taruhan, di mana yang mendapatkan nilai tertinggi harus menuruti perintah nilai yang paling jelek. Saat ujian dibagikan, Ichi dan Nishi mendapatkan nilai yang benar-benar parah, guys. Sementara si Kashi atau si Ryuto ini, jadi gue singkat aja namanya Kashi ya, Kashima atau Ryuto, mendapatkan nilai yang lumayan, yaitu dimana ia mendapatkan nilai KKM dan cukup ya. Kedua orang teman itu pun sangat terkejut, yang dimana akhirnya Kashi harus menuruti perintah Ichi yang mendapatkan nilai paling jelek. Di sini si Ichi memberikan perintah dimana Kashi harus menembak orang yang ia sukai. Kashi itu menyukai Shirakawa, guys, yang merupakan cewek tercantik di angkatannya. Alasannya agar Kashi merasa terpuruk dan putus asa bersama mereka. Ada-ada saja ya. Si Ichi merasa kalau si Kashi akan ditolak karena ia adalah cowok yang suram sesamanya, guys. Wah, apakah bakal ditolak? Apakah bakal ditolak? Mari kita lihat. Akhirnya waktunya pun tiba di mana Kashi berniat menembak Shirakawa saat pulang sekolah. Kashi melakukannya karena tidak mau kehilangan teman berharganya, dan ia juga tidak ingin memendam rasanya dan cinta tidak terbalas. Ia lebih memilih ditolak daripada harus menahan rasa cintanya, guys. Setelah beberapa menit, akhirnya Shirakawa pun datang. Sebelumnya Kashi menaruh surat di loker sepatunya tanpa menulis namanya supaya si Shirakawa tidak risih. Untungnya Shirakawa datang. Kashi sangat gugup, bahkan tidak bisa memandang Shirakawa. Saat mau mengatakan ia mencintainya atau suki ya bahasa Jepangnya, ia justru mengatakan Suzuki. Ada-ada saja, guys. Waktu yang mendebarkan tiba saat menunggu jawaban Shirakawa. Kashi sudah mengira kalau dirinya akan ditolak mentah-mentah, tapi ternyata Shirakawa menerimanya dan keduanya pun akhirnya berpacaran, guys. Kedua teman Kashi yang melihatnya terkejut dan merasa tidak percaya kalau Kashi, cowok yang suram, diterima oleh cewek tercantik. Ya, tapi mereka beranggapan kalau itu hanya iseng, guys, atau dapat dibilang hanya untuk permainan oleh Shirakawa. Karena si Shirakawa ini dirumorkan sering gonta-ganti pacar ya, guys. Sepulang sekolah mereka pulang bersama dan Kashi mengantar Shirakawa pulang menuju rumahnya. Ya, walaupun awalnya si Kashi ini agak malu-malu ya. Shirakawa mengajak Kashi untuk mampir ke rumahnya dan Kashi di dalam kamar.
Shirakawa sangat gugup karena berada di kamar cewek yang ia sukai. Kasih menanyakan alasan kenapa ia mau berpacaran dengannya, karena Kasih masih tidak percaya kalau berpacaran dengan Shirakawa. Karena sebelumnya waktu SMP Kasih pernah menembak cewek dan ditolak guys, dan dia menganggapnya hanya sebagai teman baik. Ya mirip lo ya. Shirakawa setuju karena sedang jomblo, dan ia menjawab kalau dia tinggal mengenali Ryuto dan memulai mencintainya. Ryuto menganggap kalau Shirakawa mudah jatuh cinta dan gampangan menerima cinta orang lain. Kemudian alasan ia sering bergonta-ganti pacar karena Shirakawa selalu serius ketika mulai berpacaran, dan ia juga sering melakukan hal-hal mesum dengan pacarnya, dan oleh karena itu pacarnya jadi sering bosen. Waduh, cantik-cantik tapi gampangan guys. Shirakawa melakukan hal tersebut karena menganggapnya cowok pasti suka dan akan membuatnya semakin cinta. Tapi justru sebaliknya ya. Lo kira ini Ryuto cowok apaan? Tapi sampai saat ini Shirakawa belum menemui cinta yang tulus guys. Setelah serius ya. Saat di kamar Shirakawa ia melihat laci yang terbuka dan berniat mengintip dalamannya guys. Nah si otak wibunya mulai aktif ya, dimana si Kasih ini berniat mengintip dalaman milik Shirakawa. Tapi untungnya Shirakawa masuk sebelum Kasih membuka laci tersebut. Saat mengobrol di dalam kamar, tiba-tiba Shirakawa mau melepaskan pakaian atasnya karena ia berinisiatif untuk membuka pakaiannya dan mengajaknya untuk selebe-selebe kepada Ryuto. Waduh. Kasih yang melihatnya terkejut dan terperangah melihat pakaian atas Shirakawa dan menyuruhnya untuk berhenti karena terlalu cepat untuk dirinya untuk melakukan hal tersebut, dan keduanya juga baru saling kenal. Anggap si Ryuto seperti itu. Ya padahal aslinya setelah pulang Ryuto ini agak menyesal ya guys, karena pilihannya yang dimana ia harusnya menerimanya dan melakukan selebel dan melepaskan kepercakaannya, tapi ia menolaknya guys. Ya tapi gue kesel dengan Shirakawa gitu. Udah kayak cewek murahan, ia juga menganggap kalau berhubungan adalah kewajibannya sebagai pacar supaya pacarnya senang. Waduh, si Ryuto ini dapat bekasan ya. Kalau gue sih ogah guys. Kalau kalian gimana? Dapat bekasan tapi cantik atau yang biasa aja tapi masih segel? Sebenarnya Kasih juga sudah di ujung tanduk ingin melakukannya guys, karena kesempatan tidak datang dua kali. Tapi sebagai cowok sejati yang tidak merusak cewek, ia tidak melakukannya sampai di waktu yang tepat, dimana bukan cinta yang enteng tapi cinta yang tulus ya. Nah bagaimana kelanjutannya perjalanan kisah cinta dari si Kasih Ryuto ini dengan si Shirakawa? So buat kalian yang penasaran langsung aja tonton animenya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe and bye bye.